Pesona Inspira. Sesaat lagi Anda dengarkan dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semua dikemas dalam program dialog interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat pagi Pesona Inspira. Kembali bersama saya Iqbal Santosa bisa membersamai pagi hari ini dalam dialog interaktif, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas safari sekolah ramah anak. Tentunya tema ini sangat menarik dan penting untuk kita bahas karena seperti yang kita ketahui, sekolah bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga ruang tumbuh dan berkembang karakter anak-anak kita. Sekolah yang ramah anak adalah sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Tempat di mana anak merasa dihargai dan juga dilindungi. Berkaitan dengan tema kita hari ini, sudah kedatangan dua narasumber di studio Radio Pesona. Yang pertama ada Bapak Mustofa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk narasumber kita yang kedua ada Bapak Harjanto selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik ya. Siap ya untuk membahas tema kita hari ini yaitu tentang safari sekolah ramah anak nih Pak. Oke baik. Bagi Pesona Inspira yang ingin mengirimkan pertanyaan silahkan bisa bertanya melalui nomor WhatsApp kami yaitu ada di 0823 2383 9996. Pesona Inspira juga bisa mendengarkan siaran kami melalui link streaming di pesonafm.wonosobokap.go.id. Berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu safari sekolah ramah anak. Mungkin saya akan ke Pak Mustofa dulu nih Pak selaku Kepala Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kalau kita bertanya yang dimaksud dengan sekolah ramah anak, ini konsep yang diimplementasikan seperti apa? Terutama untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Wonosobo, Pak. Sekolah itu memang harus ramah anak ya, karena anak-anak itu kan masih butuh kasih sayang dari orang tua dan juga dari para guru, juga dari masyarakat sekitar. Anak-anak tidak mungkin dia akan bisa tumbuh dengan normal baik dari sisi mentalnya maupun sisi fisiknya ketika suasana keramahan itu tidak ada. Jadi ramah itu adalah sebuah prasyarat untuk bisa terjadi sebuah kondisi yang diharapkan oleh semua pihak, terutama oleh orang tua. Sementara orang tua kan mengharapkan agar anak-anak itu tumbuh dengan normal, baik secara psikologis, secara sosial, bahkan sampai dengan spiritualnya. Jadi karena kita mengharapkan untuk bisa terjadi pertumbuhan dari berbagai aspek itu, maka harus ada prasyarat. Prasyaratnya adalah ramah. Ramah ya, baik secara fisiologis yang pernah kami pelajari. Kalau kondisinya itu tidak ramah, mungkin kita juga tidak menduga bahwa secara fisiologis, karena dulu saya pernah belajar biologi, mohon maaf, itu perkembangan otak kita bisa terganggu hanya karena ketidakramahan. Nah, jadi ketidakramahan itu bisa menimbulkan persoalan-persoalan serius. Oleh karena itu memang keramahan menjadi kebutuhan mutlak dalam dunia pendidikan, sehingga kita semuanya memang harus bareng-bareng menciptakan kondisi satuan-satuan pendidikan itu yang ramah pada anak. Demikian. Oke. Kalau langsung spesifik di bentuk kegiatannya Pak yang sudah dilakukan ini, bentuk kegiatannya apa? Pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh internal satuan pendidikan itu sendiri sudah inline ya, karena di satuan pendidikan seluruh aktivitasnya sudah disetting untuk bisa ramah anak. Kemudian yang kedua, yang ada di luar satuan pendidikan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Wonosobo ini ikut serta secara masif
membantu kami yang ada di satuan-satuan pendidikan untuk menciptakan kondisi ramah anak. Dan pada hari Senin kemarin tanggal 3 November ini dari seluruh jajaran Pemda, mulai dari Pak Bupati, kemudian Pak Kapolres, kemudian dari Kejaksaan, dari Pengadilan, dari Kemenak, dari TNI, dan dari seluruh pejabat struktural yang ada di pemerintah Kabupaten Wonosobo, khususnya eselon 3 ke atas, eselon 3, eselon 2. Kemudian yang ada di Kemenak juga yang eselon 4 dilibatkan, itu terjun ke sekolah untuk mendekatkan diri pada anak melalui kegiatan pembina upacara. Pembina upacara itu kan sebuah kegiatan yang sebenarnya muaranya nanti para pejabat yang punya tanggung jawab untuk Wonosobo ini lebih dekat dengan anak. Jadi ketika saya datang ke satuan pendidikan, itu suasananya menjadi sangat berbeda. Seperti apa Pak suasana Ya. di sana Pak? Yang pertama, semua warga yang ada di sekolah itu ternyata antusias, ya, senang menyambut kehadiran tamu yang dari luar satuan pendidikan. Kemudian ternyata juga setelah saya cek itu karena ini momennya pakai upacara ya, itu diawali dengan latihan dulu. Oke, berarti ada persiapannya ya Pak. Jadi seluruh anak-anaknya itu disiapkan oleh guru-gurunya untuk bisa menyelenggarakan tata upacara yang bagus. Lalu anak-anaknya juga nampak rapi-rapi begitu dan seterusnya. Lingkungannya juga bersih dan lain-lainnya. Jadi kehadiran dari pihak luar ini menciptakan nuansa dan itu menjadi stimulator yang bermanfaat bagi satuan pendidikan. Dan bahkan yang belum terjatah kemarin menanyakan, nah saya kapan begitu. Kapan ini giliran Karena saya kemarin ya, Pak? kan baru 292 satuan pendidikan baik SD maupun MI ini baru pada SD dan MI. Dan yang belum terjadwal itu menanyakan, ini menandakan bahwa mereka merespon positif gerakan yang dilakukan oleh Pak Bupati bersama jajarannya untuk melakukan safari ramah anak di satuan-satuan pendidikan. Kegiatan ini nampaknya sederhana, tetapi dampak positifnya bisa dirasakan bersama-sama. Termasuk di dalamnya ketika kita datang ke sana, akhirnya kan pasca upacara begitu berdialog dengan siswa atau sebelum upacara berdialog dengan siswa. Saya sendiri sempat masuk ke kelas 6. Sempat berkenalan dengan semua anak kelas 6 sampai saya hafal namanya. Sampai saya hafal namanya. Kemudian kita juga berdialog, besok kalau sudah lulus dari sini akan meneruskan kemana begitu. Ini ada hal-hal tambahan yang menurut saya menjadi nilai-nilai positif yang perlu terus dikembangkan begitu. Kegiatannya diantaranya seperti ini. Oke, baik. Kali ini saya ingin bergeser ke Pak Harjanto ini Pak. Ini kan memang backgroundnya dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Kalau peranannya sendiri nih dari Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam program Safari Sekolah Ramah Anak seperti apa ini Pak? Terima kasih Mas. Jadi keberadaan bagian Kesra di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo itu adalah salah satunya adalah bagaimana kita bisa menyusun bahan kebijakan berkaitan dengan, kalau di bagian Kesra itu ada pendidikan, kesehatan, sosial, termasuk kami di bagian Kesra ada fungsi koordinasi keagamaan. Jadi berkaitan dengan sekolah ramah anak ini adalah sebagai tindak lanjut dari Coffee Morning menindaklanjuti berbagai dinamika yang ada di di Kabupaten Wonosobo atau di nasional, sehingga kita bisa bisa menindaklanjuti dinamika yang muncul. Salah satunya di bidang pendidikan. Ya. Jadi bidang pendidikan ini bukan hanya menjadi tanggung jawabnya Dinas Pendidikan saja,
tetapi menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat dan pemerintah. Sehingga kemarin arahan Pak Bupati dengan dinamika yang ada untuk menerjunkan seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Wonosobo ke satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Tahap pertama itu sasarannya adalah SDMI. 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 Di Kabupaten Wonosobo SDMI itu ada 562 satuan pendidikan yang di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Dinas Pendidikan. Nah, tahap pertama ini kita baru menerjunkan di 292 sehingga Kurang lebih masih setengahnya nggih, Pak. masih ada 270 dan nanti di bulan Desember di awal bulan akan kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke. Nah, sampai nanti di jenjang SDMI itu selesai kita ke SMP dan selanjutnya ke SMA. Oke. Nggih. Jadi diharapkan kepada semua jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Wonosobo nggih, Pak. Iya. Oke. nggih. Baik. Kalau berkaitan dengan sekolah ramah anak tentu ini kan menjadi tanggung jawab tidak hanya sekolah ya Pak, Iya. tapi juga keluarga dan juga masyarakat. Iya. Tentunya butuh koordinasi lintas sektoral. Ini untuk koordinasi yang sudah dilakukan sejauh ini seperti apa, Pak? Nggih. Jadi terkait dengan koordinasi yang kita lakukan, tentunya kita melibatkan semua stakeholder. Kemarin di Cafe Morning juga sudah melibatkan dunia pendidikan, artinya di Dinas Pendidikan sendiri, terus mitra-mitra pendidikan dan termasuk perangkat daerah yang melibatkan juga pimpinan-pimpinan daerah yang tergabung di Forkopimda. Nah, ini membahas berbagai persoalan. Yang muncul hari ini adalah persoalan-persoalan bullying, persoalan intoleransi, persoalan kekerasan seksual, termasuk persoalan-persoalan beredarnya minuman keras, obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Ini menjadi persoalan bersama yang dihadapi di dunia pendidikan. Oke. Kalau dari segi orang tua sendiri Pak, adakah yang sudah masuk ini dari para orang tua, wali murid berkaitan dengan keresahan-keresahan mereka yang selama ini dialami kalau anaknya sedang bersekolah, ada tidak untuk masukan-masukan yang diberikan kepada pemerintah itu sendiri dari orang tua? Ada sih ya masukan-masukan yang berkaitan dengan kondisi anak, terus persoalan-persoalan proses pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga program ini pun sebenarnya kita harapkan bisa membangun hubungan yang lebih baik ke depannya antara satuan pendidikan dengan orang tua, satuan pendidikan dengan masyarakat, maupun satuan pendidikan dengan mitra-mitra pendidikan yang lain. Kemarin kita libatkan selain dari perangkat daerah, instansi vertikal, kita juga sudah melibatkan PGRI, sudah melibatkan Dewan Pendidikan. Sehingga mitra pendidikan ini yang harapannya ke depan kita bisa menjadi tangan panjang pemerintah, juga menjadi mitra kami dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan ke depan. Oke, baik. Kembali ke Pak Mustafa ini Pak. Setelah melakukan safari sekolah ramah anak kemarin, kalau kurang lebih sudah ada 292 sekolah. Setelah melakukan kunjungan, ini situasi terbaru dari lingkungan pendidikan terutama di tingkat SDMI yang ada di Wonosobo seperti apa situasinya kali ini Pak? Muncul harapan baru bagi para pengelola di satuan pendidikan, yaitu peran dari stakeholder pemerintah dalam hal ini yang merasa memiliki satuan pendidikan juga. Jadi akhirnya teman-teman yang mengelola satuan pendidikan itu merasa ada partner yang memiliki kepedulian yang luar biasa. Nah, dalam hal ini memang semula seolah-olah satuan pendidikan merasa sendirian begitu. Dengan hadirnya kami kemarin terjun di tanggal 3 itu, akhirnya merasa sekarang kami sudah dibarengi begitu ya. Sudah dibarengi oleh berbagai pihak, bahkan mereka menganggap bahwa pihak-pihak yang terjun di upacara itu adalah pihak-pihak
yang memiliki kebijakan yang kemudian dia akan menjadi semangat kembali ya. Orang-orang yang ada di satuan kependidikan itu yang semula itu agak lemah karena apa? Karena merasa sering mengalami kesulitan ketika menangani persoalan. Sekarang dengan hadirnya kita itu sudah lebih ayam begitu. Kondisinya sudah lebih ayam. Sehingga kalau misalnya nanti terjadi sesuatu itu dia lebih keduga terhadap orang-orang yang sudah datang ke satuan-satuan pendidikan itu diantaranya. Kemudian yang kedua, kami sendiri yang sudah terjun ke lapangan ini merasa bisa melihat langsung ya. Jadi selain suasana yang ada di satuan pendidikan, suasana di kabupaten itu juga sudah mulai, alhamdulillah kami bisa melakukan kegiatan safari ramah anak di satuan pendidikan yang kemudian di dalamnya kita tahu persis kondisi sekolah begitu. Dengan tahu persis kondisi sekolah, akhirnya muncul gagasan-gagasan baru untuk ikut terlibat dalam pembangunan di satuan pendidikan. Itu dua hal yang menurut saya suasana yang baru sudah tercipta begitu. Oke. Kalau dari tadi kan kita membahas tentang keresahan dari mungkin orang tua yang memiliki anak-anak yang memang harus bersekolah jauh dari anak-anaknya untuk waktu yang cukup lama karena memang harus ada di satuan pendidikan. Bagaimana dengan keresahan guru-guru sendiri ini, Pak? Tantangan-tantangan apa yang saat ini mereka hadapi sebagai pilar utama dari pendidikan yang ada di sekolah? Adakah keresahan-keresahan para guru yang juga ikut disampaikan pada saat safari sekolah ramah anak, Pak? Ya kalau dengan saya sih tidak ada ya keresahan-keresahan itu langsung muncul disampaikan kepada saya. Mungkin di tempat lain ada ya. Karena sering sekali ketika kita datang ke sana kita ingin mendengarkan apa yang menjadi kesulitan persoalan di satuan pendidikan. Hanya karena kemarin itu kita juga memberikan kesempatan setelah selesai upacara, kegiatannya itu silakan berlanjut dengan kegiatan secara rutin. Betul. Sehingga untuk mendengarkan secara langsung itu belum begitu banyak informasi yang berasal dari guru. Tapi sekilas kami bisa menangkap bahwa persoalan-persoalan yang ada di satuan pendidikan, harapannya guru itu tolong untuk bisa direwangi begitu. Ya, betul. Untuk direwangi. Agar bisa dibantu ya, Pak. Agar bisa dibantu. Karena sekarang tidak ada persoalan yang sederhana. Betul. Jadi setingkat anak SD yang terlambat saja itu persoalannya sangat kompleks. Karena tidak ada persoalan yang sederhana, maka untuk bisa mengatasi persoalan itu juga butuh effort yang besar, butuh peran serta banyak pihak. Ya, tidak hanya internal satuan pendidikan, bahkan kami juga diharapkan ikut terlibat dalam mengatasi persoalan di satuan pendidikan. Saya kira itu diantaranya. Ya. Oke. Ya. Terakhir ke Pak Harjanto sebelum kita jeda iklan nih, Pak. Dari segi kesejahteraan sosial sendiri, ini bagaimana nih bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak anak tentunya, terutama di bidang pendidikan dan juga perlindungan. Seperti yang kita tahu kan ada perlindungan dari kekerasan seksual juga, dari perundungan teman sebaya. Apakah ini juga bentuk-bentuk menuju ke arah anak yang bisa lebih berdaya dan juga bisa lebih aman di sekolah, Pak? Yeah. Jadi tadi kan dari awal kami juga sudah menyampaikan ya bahwa persoalan pendidikan adalah menjadi persoalan bersama. Sehingga program ini juga bagaimana kita mewujudkan kolaborasi semua stakeholder, baik di perangkat daerah yang secara teknis mengurusi pendidikan maupun perangkat daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo, termasuk di dalamnya adalah para kepala wilayah, utamanya di para camat itu juga mulai melihat atau melirik persoalan-persoalan di dunia pendidikan. Nah, persoalan-persoalan yang muncul tadi sudah banyak ya, sehingga diharapkan nanti dengan terjunnya semua pihak ini persoalan-persoalan yang muncul bisa terselesaikan. Harapannya ke depan dunia pendidikan itu akan lebih lebih nyaman, lebih aman dan tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa ketakutan. Ini kadang-kadang begini, Mas. Jadi tidak hanya anak sekolahnya, Betul. Guru-gurunya, Nah, iya itu, Pak. hubungan antara guru dengan orang tua. Betul.
hari ini kita dihadapkan kadang-kadang guru itu takut ketika misalkan kalau zaman dulu saya nih Mas, saya itu nek misalkan kesalahan saya terus njewer Iya. itu mengingatkan Iya. atau mendisiplinkan dan sebagainya itu sesuatu yang biasa. Biasa nih Pak. Tetapi hari ini bisa menjadi persoalan yang serius. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau orang tua siswa itu tidak menyadari bahwa pentingnya mendisiplinkan anak, ini kadang-kadang guru ini dihadapkan ketika mendisiplinkan anak, padahal memang anaknya mungkin perlu didisiplinkan dan sebagainya. Orang tua melaporkan ke penegak hukum dan sebagainya. Nah, persoalan-persoalan yang muncul seperti ini kan menjadi keprihatinan bersama dan perlu yang diharapkan adalah kesadaran bersama sehingga orang tua ketika sudah mempercayakan anaknya dalam satu satuan pendidikan ya harapannya orang tua itu bisa ini memang Tujuannya dalam baik rangka ya, Pak. tujuannya baik. Jadi tidak serta-merta kalau guru menegur dan sebagainya itu karena guru tidak suka dan sebagainya. Padahal itu adalah salah satu bagaimana langkah untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Nah, ini kan menjadi persoalan serius. Nah, dengan hadirnya pemerintah secara menyeluruh terjun ke lapangan, harapannya hal-hal ini untuk dibangun. Nah, selanjutnya kami juga berharap nanti satuan pendidikan juga mampu membangun komunikasi yang baik antara satuan pendidikan dengan orang tua. Nah, di satuan pendidikan itu kan ada program atau jadwal parenting dan sebagainya. Sehingga nanti mungkin ketika satuan pendidikan, guru-guru pembimbing ketemu dengan orang tua melaporkan progres misalkan anaknya bagaimana, berkembangnya bagaimana dan sebagainya sehingga komunikasi ini juga baik. Yang berikutnya bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya di satuan pendidikan sebenarnya, bukan hanya di guru, tetapi yang paling utama sebenarnya di orang tua. Betul. Nah, sehingga ketika orang tua ini sudah dibantu oleh satuan pendidikan, harapannya ini kan ada hubungan yang saling sinergi antara orang tua dengan satuan pendidikan. Nah, langkah-langkah ini barangkali ke depan ini kan kita juga melibatkan yang selama ini barangkali misalkan Kementerian Agama berjalan sendiri, Dinas Pendidikan berjalan sendiri misalkan. Ya, berjalan sendiri dalam alih melaksanakan tugasnya ya. Tetapi ini sudah kita kolaborasikan. Dinas Pendidikan dengan Kementerian Agama. Justru kami tukar. Kalau yang teman-teman di Kementerian Agama tidak saya kita taruh di MI, di MTS, di MAE, di madrasah gitu. Itu tidak, tapi kita taruh di SD. Nah, sementara yang dari Dinas Pendidikan atau dari pemerintah daerah kita taruh di MI, di madrasahnya itu. Itu dalam rangka bagaimana nanti mewujudkan kolaborasi dan kebersamaan yang utuh dalam mewujudkan pendidikan yang aman, nyaman dan tentunya tanpa kekerasan. Oke, baik. Luar biasa pembahasan kita kali ini. Masih ada banyak hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tema kita yaitu Safari Sekolah Ramah Anak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini. Baik Pesona Inspira, Anda masih mendengarkan 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kita masih membahas Safari Sekolah Ramah Anak bersama dengan Bapak Musofa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan juga Bapak Harjanto selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Sebelum jeda iklan kita sudah membahas beberapa hal, di mana yang terakhir Pak Harjanto sedikit membahas mengenai kepercayaan antara orang tua dan anak nih. Kemudian Pak Musofa,
Ini kan kalau kita melihat kasus bahkan secara nasional juga banyak sekali nih Pak, kasus-kasus dan juga dinamika di dunia pendidikan. Wonosobo juga sedikit banyak ada beberapa hal yang perlu kita soroti juga di dunia pendidikan. Banyak orang tua yang mungkin sudah tidak terlalu percaya kepada guru, guru yang sudah enggan percaya kepada orang tua juga, saling tuntut menuntut. Seperti ini juga sering terjadi di luaran sana. Apakah ini juga berimbas pada dunia pendidikan yang ada di Wonosobo saat ini Pak? Tidak begitu terasa secara masif sih. Memang ada satu dua yang muncul seperti itu. Guru tidak percaya pada orang tua, kemudian orang tua juga tidak percaya pada guru. Ini yang jadi bahasan ini ya. Gini, sebenarnya ketidakpercayaan itu kan muncul karena persoalan kurang terbuka barangkali ya. Jadi ketika satuan pendidikan itu sering komunikasi dengan para orang tua, maka ketidakpercayaan itu insya Allah nanti akan menjadi berkurang. Sehingga kawan-kawan di satuan pendidikan itu senantiasa kami dorong untuk melakukan komunikasi secara intensif dengan para orang tua, menyampaikan informasi-informasi perkembangan terkait dengan pendidikan anaknya. Nah, demikian juga orang tua, karena sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arzanto, tanggung jawab pendidikan kan tidak semata-mata pada guru tetapi juga lebih utama pada orang tua. Nah, orang tua yang sudah menitipkan anaknya ke satuan pendidikan itu juga secara rutin kalau bisa itu diagendakan, karena sering sekali paguyuban orang tua yang ada di beberapa satuan pendidikan itu sudah melakukan seperti ini dan efektif. Nah, ini dikembangkan, artinya paguyuban orang tua yang bahasnya bukan hanya persoalan bagaimana membangun sarana prasarana, tetapi juga membahas bagaimana cara mendidik anak secara bersama antara guru dengan orang tua supaya anaknya mengalami perkembangan pesat di perkembangan edukasi ilmunya, kemudian mentalnya dan seterusnya. Jadi saat sekarang sedang kami bangun sebuah sistem di mana nanti antara guru dengan orang tua sering ya melakukan komunikasi intensif. Sebenarnya instrumen-instrumen sudah disediakan banyak oleh satuan pendidikan. Misalnya ya, di satuan-satuan pendidikan itu wali kelas sudah membentuk grup. Nah, dan grup itu isinya adalah orang tua. Nah, komunikasi intens sering sekali dilakukan antara wali murid dengan para orang tua. Dan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh orang tua maupun guru terkait dengan soal sekolah anak itu sudah dilakukan melalui instrumen itu. Dan harapannya tidak ada satuan pendidikan yang tidak membuat kondisi seperti ini. Ini semuanya dilakukan. Nah, hanya persoalannya kesempatan instrumen yang sudah disediakan itu kadang kala tidak berfungsi dengan maksimal. Karena apa? Soal kesempatan, dan mohon maaf juga ada semacam kendala keberdayaan. Ini kendala keberdayaan begini maksudnya. Jadi barangkali kalau kita coba kalkulasi, terutama di satuan-satuan pendidikan negeri di desa, itu banyak orang tua yang kalau sudah menyerahkan anaknya ke satuan pendidikan itu pasrah bungkuan. Pasrah bungkuan begitu ya. Langsung angkat tangan gitu Pak. Pasrah bungkuan, angkat tangan. Nah, ya ini merupakan indikasi bahwa orang tua yang pasrah bungkuan itu adalah orang tua yang perlu ditambah kekuatannya oleh pihak kita. Nah, artinya apa? Kalau kita membiarkan kondisi seperti ini, orang tua yang dayanya masih perlu ditambahkan, maka ini nanti akan menimbulkan masalah terus-menerus. Sehingga dari pihak siapapun, desa, kemudian teman-teman PGRI, kemudian para ASN yang ada di desa lingkungannya masing-masing, itu membantu mereka yang orang tuanya kebetulan memang dayanya perlu di-spot dari kita itu dipacu. Nah, sebab kalau tidak begitu nanti sudah ada instrumen tetapi tidak berfungsi dengan maksimal. Jadi
munculnya ketidakpercayaan kadangkala juga karena soal salah paham gitu ya. Jadi sesuatu yang dipersepsikan sendiri dipersepsikan sendiri yang mungkin persepsinya itu tidak sesuai dengan kondisi yang realnya. Kondisi realnya itu tidak dilihat secara jelas, tetapi dia sudah langsung mempersepsikan yang lainnya. Betul. Jadi kaidah kita ketika mengambil kesimpulan kan mestinya kan dipelajari dulu. Kondisi realnya itu dibedah dulu baru kita mengambil kesimpulan. Tidak diawali dengan kita mengambil kesimpulan dulu baru nanti melihat kalau bareng-bareng ya. Tidak, itu nanti justru pasti akan sering menimbulkan persoalan. Maka kita harus selalu berpositif thinking dulu ya. Kita perlu bersama-sama baik orang tua maupun guru itu harus berpositif thinking terhadap semua situasi. Karena ini kuncinya begini. Kalau kita selalu memandang sebuah peristiwa itu dari sisi negatif, itu nanti terlalu banyak energi ya yang kita keluarkan untuk bisa mengatasi masalah yang sebenarnya itu bisa diatasi dengan energi yang kecil saja. Iya. Apalagi dengan berbicara dan juga musyawarah bisa ya Pak. Karena dimusyawarahkan saja bisa. Itu kita kadangkala tanpa musyawarah kita sudah mengambil kesimpulan, akhirnya bertubi-tubi kita membuang energi. Saya kira ini perlu dihilangkan. Kita kan satu keluarga besar di Kabupaten Wonosobo harus bareng-bareng memikirkan untuk anak kita. Begitu. Kembali ke Pak Harjanto nih Pak. Mungkin sedikit banyak masalah yang timbul pada anak di lingkungan sekolah kembali kepada keluarganya masing-masing. Mungkin ada masalah yang dibawa dari rumah, ada background keluarga yang berbeda-beda, baik dari segi lingkungan keluarga yang ada yang kurang baik, ada yang baik, ada dari segi ekonomi juga. Apakah ini juga menjadi faktor-faktor penentu nih bagaimana anak berperilaku yang ada di sekolah masing-masing sehingga seringkali menimbulkan banyak kasus seperti itu, Pak? Jadi persoalan pendidikan tadi salah satunya kan sudah disampaikan, termasuk bagaimana persoalan-persoalan anak yang dibawa dari rumah. Sehingga memang harapannya ke depan komunikasi yang baik tentunya perlu diwujudkan antara satuan pendidikan dengan orang tua. Salah satunya melalui program parenting. Tetapi yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya tanggung jawab terbesar pendidikan itu adalah di orang tua. Sehingga kami berharap juga budaya pendidikan di keluarga ini perlu ditumbuhkan kembali. Jadi kalau kita lihat dulu ada program Senja Keluarga, Mas. Jadi bagaimana mulai jam 18 sampai jam 20 kalau dulu itu anak maupun orang tua tidak boleh nonton TV. Tetapi kalau hari ini barangkali mungkin lebih kompleks ya. Misalkan kita ingatkan kembali, kita laksanakan kembali misalkan program Senja Keluarga itu. Jadi misalkan jam 18 sampai jam 12 itu jam 20 itu jam 8 malam kita misalkan tidak nonton TV, tidak main gadget, dan gunakan misalkan untuk ngaji, gunakan untuk belajar, gunakan diskusi keluarga, gunakan untuk misalkan diskusi keluarga di dalam misalkan bagaimana misalkan ke depan anak-anak kita itu mau melanjutkan kemana. Kalau orang tuanya intensif ngobrol misalkan, jadi orang tua tahu potensi anaknya, anak juga tahu kemampuannya, terus anak juga tahu arahnya mau kemana. Sehingga orang tua ketika sudah tahu anak punya cita-cita jadi dokter misalkan, jadi orang tua sudah ancang-ancang, sudah antisipasi dan sebagainya. Nah, hubungan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak ini kan perlu. Nah, ini tentunya perlu dibangun melalui pembiasaan yang bagus. Ketika misalkan hari ini kan kita dihadapkan ya, saya sendiri misalkan harusnya misalkan
jam-jam yang rawan itu misalkan kita ya jangan ngajari anak-anak kita untuk bermain gadget, nyekrol Sosmed, seperti itu sosmed ya, dan Pak. sebagainya. Ya. Kalau ini sudah berlaku di keluarga, saya yakin nanti komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua akan terwujud. Kalau komunikasi antara anak dan orang tua terwujud, ini akan membantu juga komunikasi antara satuan pendidikan dengan orang tua. Nah, dengan hubungan yang intens ini, harapannya nanti satuan pendidikan juga akan memahami, oh ternyata di anak si A misalkan mempunyai hobi ini, kompetensinya seperti ini, dan orang tuanya mendukung seperti ini, sehingga harapannya guru itu mampu untuk mengarahkan anak untuk mewujudkan cita-citanya. Oke, baik. Berarti memang butuh sekali ya sinergi Nggih, antara sangat guru dan butuh, juga sangat orang tua butuh, seperti iya. itu. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di 0823 2383 9996. Mas Iqbal dan Bapak narasumber mohon izin ingin bertanya, Pak, kalau dulu safari sekolah ramah anak ataupun zaman dahulu kan ada deklarasi sekolah anti bullying. Jadi jatuhnya itu kayak sama-sama tanda tangan deklarasi bersama dengan pihak sekolah. Apakah safari sekolah ramah anak ini juga ada kegiatan yang sama? Silakan mungkin Pak Haryanto bisa dijawab. Kalau untuk kegiatan safari sekolah ramah anak ini kita lebih bagaimana menerjunkan seluruh perangkat daerah maupun instansi vertikal ke sekolah. Jadi kalau yang tadi menjadi pertanyaan itu kan program program kampanye 3 dosa benar pendidikan yang ada di satuan pendidikan itu yang dilakukan oleh satuan pendidikan sendiri, artinya itu juga program dari pemerintah pusat. Nah, safari ini menguatkan kampanye itu. Nah, menguatkan kampanye itu sehingga dengan keterlibatan semua perangkat daerah, instansi vertikal, mitra pendidikan, ini kampanye 3 dosa besar pendidikan ini akan lebih lebih dirasakan. Kalau yang tadinya hanya dilakukan oleh satuan pendidikan, hari ini pemerintah daerah secara secara masif mewujudkan komitmennya. Jadi mengharapkan nanti rasa aman ini benar-benar terwujud, tidak ada intoleransi, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada bullying. Jadi hari ini justru menguatkan lagi ya, Pak, dari deklarasi-deklarasi yang sudah dilakukan sebelumnya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan ke Pak Mustofa nih, Pak. Selamat pagi Mas Iqbal, saya Tata dari Wonosobo. Maaf baru menyimak. Ini sebenarnya apa sih esensi dari safari sekolah ramah anak? Adakah kegiatan khusus yang dilakukan seperti pendekatan kepada siswa ataupun guru selain dari apel bersama yang sudah dilakukan? Seperti itu, Pak. Iya. Yang pertama, kehadiran pemerintah itu kan ke satuan pendidikan secara langsung menjadi cara kita untuk bisa melihat langsung juga situasi yang ada di satuan pendidikan, untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan harus melihat suasana langsung di satuan pendidikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan yang ada di satuan pendidikan itu hanya sebatas upacara. Kemudian diharapkan kalau ada sisa waktu ada dialog, ada dialog antara kami dengan siswa, antara kami dengan para guru. Hanya kesempatan ini memang belum banyak dilakukan sehingga di periode yang akan datang, upacara yang akan datang itu bisa ditambahkan, meskipun nanti sedikit menyita waktu, paling tidak ya mungkin 1/4 sampai dengan setengah jam mungkin Pak Santo kita ditambahkan itu. Untuk apa? Untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kami tidak bisa ya menduga bahwa itu diperlukan begitu. Nah, oleh karenanya nanti kita akan coba setting ke sana. Kemudian hal yang lain sebenarnya apa yang diharapkan oleh orang tua dan apa yang diharapkan oleh guru
itu juga ada saluran-saluran yang lain kan yang bisa disampaikan ke kami di pemerintah Kabupaten Wonosobo. Nah, bahkan kami sendiri sering menyelenggarakan kegiatan rapat untuk menginventarisir persoalan-persoalan yang muncul di satuan pendidikan dan bagaimana strategi untuk mengatasinya. Tapi yang jelas ini merupakan sebuah komitmen dari pemerintah. Kami ingin terus-menerus agar persoalan-persoalan pendidikan yang ada di Kabupaten Wonosobo itu bisa secara berangsur-angsur kita benahi supaya anak-anak kita bisa semakin nyaman dalam belajar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini ke Pak Harjanto lagi nampaknya ini, Pak. Yeah. Dari hamba Allah di Wonosobo. Ini berkaitan dengan safari sekolah ramah anak. Kira-kira akan dilaksanakan sampai kapan? Apakah hanya tahun ini atau tahun depan akan diadakan lagi? Apakah hanya SD saja atau di jenjang pendidikan yang lain seperti pondok pesantren contohnya, Pak? Yeah. Seperti itu. Jadi arahan Pak Bupati program ini itu di semua jenjang, di semua jenjang. Jadi tahap pertama ini baru 292. Tahap kedua nanti 270 itu untuk menyelesaikan SDMI. Nah, kalau SDMI selesai langsung naik ke jenjang SMP, ke SMP SMTS, ke selanjutnya ke jenjang menengah atas. Ya. Artinya semua jenjang ini akan kita lakukan karena memang persoalan pendidikan ini kan tidak hanya di sekolah dasar ya, sekolah menengah itu juga ada persoalan-persoalan sehingga harapannya ke depan akan terwujud kabupaten layak anak yang memang hari ini pemerintah Kabupaten Wonosobo baru berusaha mewujudkan terlaksananya kabupaten layak anak. Termasuk insya Allah ke depan kalau memang ini memungkinkan kita terjun ke pondok pesantren, bahkan justru arahan Pak Bupati kemarin ke pendidikan non formal, ke taman pendidikan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, ini kita tinggal nanti menunggu perkembangan selanjutnya ketika memang ini diperlukan, program ini kita masifkan. Tetapi prinsipnya pemerintah berkomitmen bagaimana kita mewujudkan pendidikannya. Artinya baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal ini yang ramah terhadap anak-anak, nyaman untuk anak-anak dan tentunya akan lebih aman bagi semuanya. Oke, baik. Selanjutnya ini kembali pertanyaan ke Pak Mustofa nih Pak, dari Mbak Mia di Kenteng. Dengan adanya safari sekolah ramah anak kan diharapkan tidak ada yang namanya tadi 3 dosa besar pendidikan, hal seperti itu. Lantas bagaimana dengan perundungan yang terjadi di media sosial atau cyberbullying? Dari Dinas Pendidikan sendiri ada tidak langkah-langkah untuk mencegah ataupun menanggulangi hal tersebut? Silakan Pak. Iya, kalau yang di media sosial itu kami langkah yang sudah kami sampaikan lewat para guru dan PGRI yang terutama ini yang pertama menyadari dulu, kita harus menyadari bahwa dunia sekarang memang dunia yang pendidikan menjadi sasaran orang untuk melihat, sehingga sejumlah persoalan-persoalan yang ada di sekolah itu sering muncul di media sosial karena memang titik satuan pendidikan kan memang banyak ya, sehingga sasaran ini logis kalau menjadi subjek atau objek dari para konten kreator ya. Nah, ketika terjadi bullying ataupun hal-hal yang lain yang ada di media sosial, kami biasanya melakukan kajian. Apakah itu terjadi sungguh-sungguh atau itu hanya sekedar konten yang dibuat untuk membangun sebuah
menambah follower. menambah viral ya, menambah viral. Apakah itu hanyalah dari settingan pembuatnya. belakang ya Pak? Iya, Seperti iya, itu iya. ya Pak. Ya karena memang ada kecenderungan begini, di beberapa titik itu kasus-kasus yang sebenarnya tidak serius itu memang diviralkan oleh para konten kreator yang mungkin menurut konten kreatornya itu dianggap serius begitu ya, menurut konten kreatornya. Setelah kami dalami ternyata memang tidak seperti yang ada di dalamnya. Nah, sehingga kami memang selalu melakukan kajian. Nah, kemudian yang kedua, meskipun itu persoalan kecil diangkat, nah, saya sampaikan ke teman-teman guru, kepala sekolah dan para siswa yang sudah memiliki kemampuan untuk berpikir cukup tinggi, apapun yang kita lakukan, sudah saya sampaikan juga, saya juga membuat video memberikan saran itu. Apapun yang kita lakukan saat sekarang itu memang harus ngirit bicara. Satu ngirit bicara. Karena ketika kita sedikit salah bicara saja itu bisa menjadi bahan untuk diviralkan gitu ya. Kemudian yang kedua, tingkah laku kita para guru terutama, karena guru itu menjadi sentral dari masyarakat. Kalau misalnya guru itu berbuat penyimpangan sedikit saja, itu pasti laris itu ya. Nanti jadi laris. Oleh karena itu pada para guru saya menyampaikan untuk bisa hidup sederhana lah, sederhana. Karena apa? Karena ketidaksederhanaan guru itu memancing orang menganggap bahwa itu tidak layak menjadi guru begitu. Persepsi orang nanti akan mengarah ke sana. Guru itu mestinya harus sederhana dan seterusnya. Kemudian yang lainnya, ketika sudah kadung terjadi begitu ya, saya sampaikan ini adalah ujian di dunia kita. Jadi kalau ada berita-berita yang mungkin konotasinya seperti menyudutkan kita, jangan sampai kita mengambil sisi negatifnya. Kita dianggap difitnah dan seterusnya. Tapi anggaplah itu sebuah ujiannya. Yang ujian itu harus menjadi bahan refleksi. Kemungkinan kita memang ada kekurangan begitu. Ya, ketika kita selalu menganggap itu sebagai bahan refleksi bagi kita untuk melakukan perbaikan, maka insya Allah justru kita nanti akan melakukan perbaikan sungguh-sungguh. Sehingga kawan-kawan itu sekarang harus menerima sebuah situasi seperti ini sebagai bahan kita untuk lebih berhati-hati. Dan kita, sekali lagi ya, kita selalu berorientasi pada diri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi dan menimbulkan citra kita menjadi tidak baik misalnya, itu bukan salah orang lain, tetapi kita harus koreksi. Kemungkinan memang memang mungkin ibadah saya kurang, misalnya mungkin berbakti saya kepada orang tua kurang, sehingga apa? Sehingga saya mendapatkan ujian seperti ini begitu. Ini bagian-bagian yang kami ambil untuk kita sampaikan kepada para guru. Saya kira ini sedikit hal yang bisa kami tambahkan. Oke, baik. Karena waktu kita terbatas ini Bapak sekalian, mungkin terakhir harapannya nih dengan adanya safari sekolah ramah anak, ke depannya ingin seperti apa dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Wonosobo? Mungkin dari Pak Harjanto terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan safari sekolah ramah anak ini, harapannya adalah bisa memperkuat sinergi antara pemerintah, orang tua dan satuan pendidikan tentunya, sehingga kedepannya sekolah yang aman, yang ramah, yang berkarakter tentunya ini bisa benar-benar terwujud, termasuk media Mas. Mumpung kami ini diundang Pesona FM, apalagi di hari ulang tahun yang ke-57, kami harapkan sinergi kita untuk mewujudkan sekolah ramah anak ini Mas. Terima kasih. Amin. Oke, baik. Selanjutnya Pak Mustafa, silahkan Pak.
Ya mudah-mudahan momen ini menggugah kesadaran bersama bahwa pendidikan itu merupakan kebutuhan tidak hanya bagi anak dan orang tua, tetapi kita semuanya sadar pendidikan itu sebuah cara kita ya untuk bisa membangun Wonosobo lebih baik di masa yang akan datang. Kalau pendidikan di Kabupaten Wonosobo tidak didukung oleh semua pihak, maka kita khawatir nanti Wonosobo tidak segera maju. Oleh karena itu ikhtiar yang sudah dilakukan dengan upacara safari ramah anak itu diapresiasi oleh semuanya, didukung oleh semuanya, bersama-sama menciptakan suasana Wonosobo menjadi dunia pendidikannya itu kondusif untuk perkembangan anak-anak didik kita. Jadi kita tanggung jawab bersama untuk Wonosobo yang lebih baik, saya kira ini. Oke, baik, terima kasih. Menarik sekali pembahasan kita hari ini mengenai safari sekolah ramah anak. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Mustafa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan terima kasih kepada Pak Harjanto selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Sampai jumpa di dialog eksklusif selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.